Ibu guru, kenapa ibu guru bilang saya bodoh? Memang ibu guru pintar kan? Ya. Kalau ibu guru pintar, coba tulis. Ya. Siwit. Ya. Ternyata gurunya tidak tahu menulis. Siwit. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Farid Millennial. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah banyak nonton, banyak sedekah. Banyak sedekah, banyak berkah. Insya Allah jangan salah picah. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari kota milenial. Insya Allah. Beliau adalah berprofesi sebagai guru. Saat ini sudah di tingkat nasional gurunya atau internasional. Debu Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi mungkin perkenalan nama dulu Bisa, Bapak. bisa Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saya mengapa mukadimah saya agak panjang karena yang saat ini yang saya temani adalah Pak Ustadz. Ya. Apalagi beliau, saya terus terang sangat berbahagia dan mungkin sedikit merasa terhormat karena diundang langsung oleh Ustadz yang satu ini yang lagi viral saat ini. Luar biasa. Ya. Saya sering menyaksikan video-video. Saya sering menyaksikan video Ustadz ini, bahkan saya sering lihat channelnya, bahkan saya juga turut untuk membagikan videonya beliau. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Ada fans terselubung. Alhamdulillah. Nama saya Syukran Pak Ustadz. Mungkin kalau Ustadz sudah tahu, mungkin Afwan. kadang memang nama saya ini agak sedikit unik. Ya, di satu sisi Syukran berarti nama, di satu sisi Syukran bisa berarti terima kasih Ustadz. Betul itu Ustadz. Thank you. Kebetulan saat ini alhamdulillah Tuhan memberikan saya kesempatan, profesi saya sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah di Kota Makassar. Ya. Sebelumnya kami juga pernah berkecimpung dalam dunia praktisi pendidikan. Ya. Pernah juga ada beberapa lembaga-lembaga yang kemudian kami sempat mengikutinya. Ya. Sebelum kami mungkin karena terus terang lembaga ya. Iya, Lembaga. Bukan tembaga. Bukan. Ini satu kelebihan Pak Ustadz ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini kelebihan beliau ini, mampu mencairkan suasana. Iya. Jadi terus terang saya agak deg-degan ini. Saya sudah sering tampil di beberapa channel ya. Channel bahkan di media mungkin ya, ketika dulu waktu saya masih sering aktif di dunia perkuliahan. Ya. Cinta ya baru saat ini saya agak grogi ketemu dengan Ustadz yang viral saat ini, Ustadz Farid. Saya kira itu saja dulu Ustadz untuk sementara perkenalan dari saya. Ya, beliau Syukran. Alhamdulillah. Syukran ini adalah tenaga pengajar. Wali kelas, guru kelas. Bukan Ustadz, saya salah seorang guru bidang studi Ustadz. Oh, guru bidang studi. Jadi selama ini terjadi lockdown, pandemi terjadi, mungkin kita tidak usah lagi bahas masalah itulah. Yes. Yang terfokus sekarang karena atensi daripada pemirsa, atensi daripada pendengar, penonton kita yang paling setia, yang debu Indonesia insya Allah. Mantap. Ada satu atensi mengatakan, komentar yang masuk bahwasanya, Ustadz tolong dong jangan terus masalah COVID-19 yang terus dibahas. Tapi pembahasan-pembahasan lain yang membuat kita cerah kembali, yang membuat kita bangkit dari tempat tidur kita yang selama ini rebahan. Iya. Bagaimana cara kita untuk mensugesti seluruh viewers yang ada supaya mereka tidak merasa ketakutan lagi. Saya rasa bahwasanya dalam ayat-ayat Allah yang berbunyi bahwasanya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iya. Bahwa tempat kita itu berserah, tempat kita itu untuk mengeluarkan segala apa yang ada di dalam hati ini adalah Allah. Tempat kita bersandar Allah. Iya. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iya. Yang tidak ada Tuhan selainnya. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Tempat kita bertawakal adalah Dia. Iya. Yang bernaung di arsy yang agung. Nah, maka yang menjadi pertanyaan pokok hari ini bagi kita tenaga pengajar, selama ini rebahan-rebahan di rumah,
anak-anak yang kita lihat ini, yang kita didik saat ini, Iya iya iya. apakah betul mereka belajar atau dihajar? Iya 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 iya. Diajar atau dihajar? Dihajar atau dihajar? Oh, luar biasa. Iya. Pertanyaan yang luar biasa Ustaz. Iya iya iya. Agak sulit memang pertanyaannya. Iya iya iya. Ya. Mungkin pertama Ustaz, yang pertama mungkin yang saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada bahwa, eee, terkait dengan wabah ini saya pikir bahwa, sangat tepat apa yang telah disampaikan Ya. oleh pemerintahan kita dalam hari ini Bapak Jokowi melalui Kementerian Pendidikan, Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Karim. Beliau mungkin memberikan support bahkan memberikan, apa namanya, Kuota seluas-luasnya. iya memberikan simpati maksud kami Iya, Ustaz, iya. terkait dengan persoalan hal Simpati ini. ya, bukan Iya, mentari. Kartu asa. Iya. simpati Telkomsel Ustaz. ya. Jadi Ya. luar biasa ya. Jadi Pak Nadiem Karim ini memang memberikan kita Ustaz, Iya. memberikan kita kesempatan kepada khususnya di dunia pendidikan. Heeh. Beberapa pekan yang lalu, memang ada apa namanya edaran bahkan sudah ada peraturan Ya, peraturan. kementerian terkait dengan, seluruh di dunia pendidikan itu secara umum di negara kita di Indonesia secara khusus Ya. di selatan ini memang sudah ada putusan bahkan membuat sebuah aturan masing-masing daerah itu untuk, bukan meliburkan anak sekolah berarti tidak ada aktivitas Ustaz, Ya, harus ada. tetapi ada aktivitas pembelajaran tetap berjalan Ustaz. Iya, betul. Ya. Terbukti tadi ini Ustaz, saya sebelum berangkat ke sini saya harus menyelesaikan tugas dulu. Ya, tugas. Jadi tugas yang kami dibebankan ini selaku tenaga pengajar dan itu kepada seluruh teman-teman tenaga pengajar yang lain, Ya. itu memang kami sudah membuat komitmen dan sebagai aturan kami masing-masing bahwa, kita tidak bisa melepaskan begitu saja anak-anak didik kita. Kasihan. Jadi kita harus ajari mereka, makanya sekarang ada sistem aplikasi yang telah dibuat, Ya. termasuk sistem daring pembelajaran melalui online Ustaz. Iya. Ya, supaya anak-anak ini tidak terbengkalai begitu saja. Jadi yang tadinya rebahan, kita bangunkan dengan ini Ustaz, Ya, dengan bangunkan. pengawasan orang tua Ustaz. Jadi mereka hanya sibuk di depan smartphone-nya ya. Ya Ustaz, betul Ustaz. Nah, Jadi apakah yang seperti ini, apakah mereka bisa belajar sepenuh hati dengan otak sendiri atau dengan otak Google? Itu yang menjadi masalah. itu dia Ustaz. Yang pertama mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya, kebijakan pemerintah dalam hal ini menyekolahkan anak melalui jalur, rumah, Ya. ini lebih kepada, anak itu supaya, tidak menyalahgunakan waktunya dengan adanya putusan pemerintah yang harus meliburkan ini. Ya, meliburkan. Daripada mereka harus, melalang buana Ustaz maksud saya. Buaya. Ustaz suka bercanda kan? Oh, iya. Benar saja, suka kemana-mana ya. Kafe buana ada kafe buana. Suka kemana-mana Ustaz, makanya pemerintah dalam hal ini memang membuatkan bahkan kami melalui Dinas Pendidikan setempat, Ya. melalui UPTD, melalui, pimpinan kami, Ya. itu sudah, memberikan warning kepada kami bahwa setiap guru baik itu wali kelas dan bidang studi, itu harus memberikan, apa namanya, mendata seluruh murid-muridnya, Ya, harus. siswa didiknya, supaya kita Ya. bisa tetap melakukan pembelajaran di dunia online itu Ustaz. Online. Ya supaya, mereka ini walaupun menurut hemat kami secara pribadi bahwa itu mungkin tidak terlalu efektif, tapi lebih baik ada daripada tidak ada Tidak sama ada sekali sama Ustaz. sekali. Iya, daripada Ya. mereka keluyuran ke sana Karena kemari. efektifnya itu memang seolah-olah mereka belajar dengan Iya Google Ustaz, ya. betul Ustaz, betul. Google. Kami pahami itu, bahkan tadi saya malah di WA ada beberapa puluh bahkan hampir ratusan ini orang tua siswa Ya. terkait, "Ustaz, Pak bagaimana kira-kira kalau misalnya anak-anak itu, dia searching di internet?" Saya bilang, "Nggak apa-apa Bu, Ya. ini ada upaya mereka mumpung masih mau belajar daripada Ya. mereka, berleha-leha, enak-enakan betul. di rumah, lebih baik mereka ada upaya untuk bisa belajar dan mengingat kembali betul pelajaran sekali, di sekolah Ustaz." betul. Iya Ustaz. Yang ini kan banyak aplikasi. Iya. Yang saya tahu di Ilmupedia banyak aplikasi, Siap. Quizizz aplikasi juga ya. Iya Ustaz, iya. Aplikasi-aplikasi lainnya yang mana guru bisa menjadi fasilitator di dalamnya. Iya Ustaz. Membuatkan soal sesuai dengan mata pelajaran Siap. dan sesuai dengan apa target pembelajaran yang sudah disampaikan, Iya Ustaz. dan itu yang harus dituangkan ke dalam itu ya Quizizz. Iya Ustaz. Ini Quizizz dia memiliki waktu Iya Ustaz, betul. tempo untuk mengisi jawaban tersebut. Iya Ustaz. Jadi kalau anak-anak keluar dari aplikasi itu, Betul. tentunya aplikasi itu akan tertutup secara sendirinya. Iya. Umpama dia keluar dari aplikasi itu, lalu membuka searching di Google, atau dia menggunakan dua handphone, dia menggunakan dua smartphone, yang satunya untuk searching secara cepat, yang satunya untuk membaca secara cepat. Iya. Nah, apakah di mana mungkin guru harus memiliki kreativitas Iya. supaya
apa yang dia searching itu tidak ditemukan. Iya. Jadi, apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz ini memang sudah benar. Bahkan kalau dari penjelasan Pak Ustadz ini, saya pikir, seperti itulah yang kita harus terapkan. Ya, Tetapi realitanya pada sebahagian dari kami, ya kami juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang ya betul lain, betul. para guru yang lain yang mungkin mohon maaf tanda kutip, dari sisi pengetahuan IT, Ya, masih kurang. masih mungkin masih perlu sedikit di apa namanya, Diasah. diasah Ya. ya. Itu karena, kasihan ada beberapa juga tenaga-tenaga pengajar kasihan yang memang Yang yang 40 tahun ke atas ya? ya yang itu. Oh iya. Itu juga harus kita maklumi, jangankan 40 tahun ke atas, bahkan masih banyak juga yang muda-muda itu memang kadang yang Masih belum butek. ya belum terlalu paham. Ya. Saya ndak berani mengatakan mereka gaptek, tapi mereka mungkin Bukan butek, bul butek. butek Ustaz, apa Buta itu di teh? tengah jalan. Oh, saya sudah mewanti-wanti kalau Ustaz bilang begitu. Iya, Ya, iya, jadi iya. memang dia ndak butek dan gaptek Ustaz, tapi Oh memang, gitu. apa ya, Update, update. kurang Iya. update Ustaz terkait Heeh. aplikasi ini. Dan terus terang, terkait mengenai aplikasi ini Ustaz, itu kita diberikan saja dan itu beredar di media sosial dalam hal Iya, di WhatsApp Ustaz. iya, Jadi, karena untuk lebih memudahkan tidak melalui aplikasi tadi scoring itu, iya. maka bisa kita gunakan melalui WhatsApp itu Ustaz. WhatsApp, ya Iya, betul, Pak betul. Ustaz. Jadi itu salah satu ya, Iya Ustaz, menggunakan itu salah dengan satu. cara, WhatsApp WhatsApp supaya boleh Ustaz. mereka ada kesibukan sedikit. Ada kesibukan Ustaz, Ya, betul sekali Ustaz. kalau kesibukan seperti itu menurut saya hematnya, itu sama kalau mereka mengukir di atas air. Iya 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 iya. Artinya anak-anak juga tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Iya iya iya. Kita ajarkan mereka, berikan pertanyaan, mereka menjawab melalui searching. Iya iya iya. Berarti kita mengukir di atas air, Iya iya iya. bukan mengukir di atas batu. Iya 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 iya. Nah, sedangkan kalau melalui yang menantang seperti yang aplikasi yang ada di Play Store, ketika mereka searching dalam jangka waktu, lama dia cari ternyata jawaban itu sudah kadaluarsa. Iya. Nah, adakah ide-ide baru? Atau mungkin pemerintah setempat, atau mungkin, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, meluncurkan satu, pemikiran yang baru Iya. untuk membuat seperti ini. Dapodik punya begitu kan? Iya. Jadi mungkin begini Ustaz, jadi, kalau mengenai masalah launching aplikasi saya pikir sudah banyak yang beredar, eee eee, kepada seluruh staf-staf Ya, tenaga pengajar ke kami melalui WhatsApp ya Ustaz ya, WhatsApp WhatsApp, ini ya. ya. Ada sih aplikasi semacam itu Ustaz yang Ya, dibuat, tetapi kan ini sebenarnya menurut hemat kami Ustaz bahwa, ini kegiatan-kegiatan semacam ini sebenarnya lebih kepada, daripada misalnya anak itu tadi yang saya sudah sampaikan dari awal, ya, daripada anak itu harus misalnya berkeluyuran dan tidak berjalan dan mereka misalnya hanya kongko-kongko saja di ya, dekat kongko-kongko ya, rumah, ya. atau mungkin mereka bahkan melupakan pelajaran yang sudah lalu yang Iya, pernah kami ajarkan. Ya mungkin, banyak cara yang kita bisa gunakan. Kalau aplikasi yang ada memang ada Ustaz yang beredar, ada. tetapi itu juga tidak harus dipaksakan oleh seluruh tenaga pengajar. Betul, betul. Karena kalau misalnya kita harus memaksakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memaksakan itu saya pikir, eee sangat tepat Pak Nadiem Karim sudah menyampaikan bahwa kita ini harus merdeka betul, belajar betul. ya. Merdeka belajar. Jadi intinya Ustaz terkait masalah pembelajaran daring melalui rumah ini, Ya, intinya adalah bagaimana supaya anak didik itu atau siswa itu tidak menyalahgunakan waktunya Ustaz. Saya pikir betul, itu betul. saja Ustaz. Cerdas tidak dibutuhkan ya, tapi cerdik yang paling dibutuhkan. Ya silakan Ustaz yang menyimpulkan sendiri. Karena Iya iya. kalau cerdas berarti dia harus menghafal. Iya, Kalau cerdik berarti dia paham iya Ustaz. apa yang harus dipakai dan yang harus tidak digunakan. Iya 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 iya. Itu cerdik. Mantap Ustaz. Ya, artinya Betul. andaikan orang cerdas yang hebat, tentu dia akan menjadi menteri. Ya, Tapi yang digunakan oleh Pak Presiden adalah orang cerdik. cerdik. Cerdik, dia tidak perlu pintar, Iya 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 iya. tapi dia perlu cerdik. Iya iya iya. Maksudnya dia punya ide-ide gagasan yang baru yang membuat dunia ini berubah. Betul Ustaz. Mungkin seperti itu. Iya 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 iya. Ya, jadi apalagi Merdeka Belajar ini sangat luar biasa. Iya, betul. Anak-anak digunakan, diasah pemikirannya agar membuka searching, akhirnya searching. Karena dia kebanyakan searching, Iya. akhirnya nanti dia searching terus. Iya 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 iya. Ya, tapi tidak ada masalah. Iya, Tapi Ustaz. karena di situ akan terbuka secara dia akan belajar. Iya Membaca itu adalah belajar. iya.
Makanya Allah menyampaikan wahyu yang pertama melalui perantara malaikat Jibril, dikatakan Iqra, Ya. bacalah. Bacalah. Ya, tidak mungkin apa yang di-searching tidak dibaca. Tentu yang seperti itu ya. Mantap, Karena Mas. apa yang dibaca pasti diingat. Iya, 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 Ya, iya. seberapa pelupanya pun manusia, Iya. apapun yang dia baca pasti dia ingat. Mantap. Makanya Allah menyusun itu sam'a wal absara. Itu kalimat tidak biasa. Iya. Artinya pendengaran, penglihatan. Ya. Maka manusia itu kalau yang paling bagus untuk menghafal pendengarannya. Pendengar. Yang kedua setelah pendengaran penglihatan. Iya, iya, iya. Nah, maka lihat. Andaikan Rasul mungkin diajar dengan penglihatan di awalnya. Mungkin Rasul akan ditunjukkan saja. Ya Rasul apa ini? Kata malaikat begitu. Kata Jibril. Tapi Rasul diajarkan. Ya Rasul Iqra. Malah Rasul mengatakan mana biqari. Saya tidak tahu membaca. Iya, 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 iya. Ya. Dibacakan. Nah, mungkin itu ya. Iya. Anak Cuma dibacakan. satu juga yang perlu kami sampaikan kepada seluruh Tenaga pengajar. pemirsa channel ya. Ya pemirsa channel. Pemirsa channel ini bahwa di samping kami melakukan proses pembelajaran melalui daring online ini, kami juga meminta peran serta dari orang tua. Orang tua. Sehingga Harus. begitu kami misalnya melakukan misalnya kalau kita melalui WhatsApp Ustaz ya. Ya. Kami lebih dahulu memberikan penjelasan kepada anak didik atau peserta didik atau siswa tersebut bahwa tolong libatkan orang tuanya. Ya. Kenapa kami harus melibatkan orang tua? Ini lebih kepada pengawasan terhadap anak itu. Harus. Karena memang tidak bisa kita pungkiri Ustaz. Tidak Harus. bisa dipungkiri. Betul. Kalau misalnya kita searching internet, hal-hal apa yang dilihat, kita wallahu alam. Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa mengawasi semacam CCTV Ustaz. Ya, betul. Karena kalau melihat dari fungsi tugas guru itu memang kita hanya diberikan beban pengawasan itu, penjagaan dan pembinaan kepada anak-anak itu ketika di sekolah. Ya, di sekolah. Nah, pertanyaan besar juga memang bagi kita bagaimana ketika di rumah. Iya, betul. Makanya kami sangat mengharap karena anak itu kalau buka YouTube kan sembarang dia nonton. Iya, betul Ustaz. Apalagi akunnya bapaknya ya, Pak. Tentu pasti tidak ada batasan usia. Ya, cuma maksudnya gini Ustaz, kami ini memang dari seluruh teman-teman pengajar, karena kami memang punya ada organisasi Ustaz, ada organisasi dan kita punya grup juga, kami juga sering sharing sesama tenaga pengajar. Kira-kira apa lagi yang dilakukan esok hari misalnya. Strategi apa yang harus dilakukan sehingga planning ke depan. Ya, ketika esok hari misalnya malam kita sudah melakukan japri misalnya, atau kita kirim di grup-grup organisasi tadi itu, teman-teman pengajar, kita menawarkan solusi dan kita sampaikan kepada teman-teman pengajar yang lain, termasuk kepala sekolah atau wali kelas, bahwa ini yang harus kita lakukan. Ya, betul. Yang paling tidak bahwa memang peran serta orang tua itu harus ada Ustaz. Harus. Kita sengaja sibukkan, makanya harus. Kesepakatan kami itu bahwa mereka anak-anak ini ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah Ustaz, di rumah maksud kami, itu sesuaikan dengan ketika pembelajaran secara offline. Ya. Kalau online-nya ini daring dari rumah Ustaz. Offline ini sama dengan sehari-hariannya. Ya. Kalau misalnya mohon maaf, kalau hari Senin kita belajar tematik misalnya, atau besoknya lagi Selasa kita bidang studi, itu terus. Akhirnya mereka itu seolah-olah mereka juga harus belajar. Ya, harus. Ya, harus belajar. Memang sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif negatifnya Ustaz, ya memang lebih banyak mungkin kekurangan ketika harus. Tapi paling tidak upaya pemerintah itu kami harus mengapresiasi untuk ada upaya itu. Betul. Iya. Dan memang orang tua harus berjuang keras juga untuk anaknya. Iya. Makanya Allah tidak pernah menghilangkan kalimat itu dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Iya. Betul. Hai orang-orang beriman, jaga anakmu, keluargamu dari api neraka. Iya. Maksudnya apa? Jangan jerumuskan mereka ke hal yang bodoh. Iya. Maka bukan cuma guru sebagai pejuang keras di dalam sekolah, tapi ada pejuang keras juga di dalam rumah. Iya. Orang tua. Memang ada. Betul, iya betul. Ya. Cuma sekarang ini orang tua memang lucu. Karena anak dengan orang tua sama-sama pemain Mobile Legends. Ternyata sama-sama pemain TikTok. Setengah apa yang merasukimu. Ya. Bagaimana tidak lingu-lingu anaknya juga kan? Iya. Itu sampai di situ kami tidak paham. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, saya pikir benar adanya karena begitulah realita yang ada. Ya, realita. Makanya yang saya ajar bukan anaknya, orang tuanya. Iya. Cuma kami memang ini Ustaz selaku tenaga pengajar, sebelum kami terjun ke sekolah misalnya, kami memang ke air terjun. Kami sudah Ustaz, kami sudah dibimbing. Kami sudah dibimbing dan diarahkan oleh pengawas kami bahwa yang seperti ini yang harus kalian lakukan supaya kami tepat sasarannya
Ya, dan tepat terarah sasaran. kita punya tujuan Ustaz. Tujuan Betul, belajar betul. itu ada. Memang harus tujuan yang utama. Tujuan utama Ustaz. Mm. Dan memang ini juga yang menjadi pemikiran bagi teman-teman pengajar dimanapun Anda berada yang kebetulan mendengarkan channel ini bahwa memang sebagai seorang tenaga pengajar itu susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah Iya. Ustaz. Memang kaleng-kaleng. Iya. Susahnya Terkadang di mana Ustaz? iya, Ya, susahnya di mana karena di satu sisi kita sudah mengajari anak, iya. siswa, tapi di sisi lain kadang pengajaran yang kami telah lakukan itu dianggap sebagian kecil oleh ada orang-orang tua misalnya bahwa Iya. kenapa guru tidak sempurna mengajarinya misalnya. Iya, betul, Kenapa betul. tidak lengkap dan semuanya? Karena inilah apa namanya kesulitan kami Ya, misalnya. susah memang. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari hal itu. Tidak bisa. Ustaz. Tidak bisa menghindari. Karena dimarahi juga, kita juga dimarahi. Iya Ustaz. Ya. Tidak bisa kita hindari. Betul, betul. Gampangnya di mana karena syukur-syukur anak itu bisa mendengar kami Ustaz. Iya, makanya Iya. ada kasus-kasus banyak ya. Banyak Ustaz. Banyak kasus di Bahkan Ustaz, mohon anaknya maaf. dimarahi, bapaknya datang marah. Iya Ustaz, Ya. banyak. Saya malah kebetulan saya Ustaz, saya tenaga pengajar ini di wilayah Kota Makassar. Heeh. Jadi kalau kita itu melihat dari rasio penduduk, Ya, itu memang heterogen Ustaz. Kota Makassar itu saya mohon maaf ini bukan mengambil oksigen. Iya. mengambil sampel Makassar sebagai daerah yang heterogen yang begitu banyak Ustaz. Iya, iya. Kalau khusus saya Ustaz, itu memang di tengah perkotaan. Ya, Mungkin menurut penilaian saya secara pribadi, mereka anak-anak masih bisa mendengar. ya. Bagaimana lagi mereka-mereka kasihan ini Yang di kampung. ya misalnya mohon maaf tanpa harus mengucilkan daerah tertentu, mereka kasihan yang orang tuanya memang Jauh. apa Jauh namanya dari ya pada dari pendidikan kejayaan. itu ya mereka tidak bukan tidak paham Ustaz. Ya. Tapi mereka mungkin kasihan hanya menyampaikan dan ini pengalaman dari teman saya Ya. Ustaz. Katanya, "Woi, susahnya itu kita mengajar di sini." Saya enggak mau sebutkan Ustaz. Ya, dekat-dekat. Saya melanggar kode etik Ustaz, jurnalis. Misalnya ada suatu tempat dia malah bilang begini, "Weh, susahnya kenapa saya harus ditempatkan di sini?" Ya. Ditahu kalau orang tuanya malamnya dia kerjanya begini, Heeh. misalnya mohon maaf ya, dia misalnya malamnya sampai harus apa namanya Ya, betul. ya minum-minuman Ya. misalnya, kasihan juga ini. Pagi hari orang tuanya sudah tertidur dan seterusnya sampai dia tidak bekerja dan dia tidak memperhatikan lagi anaknya, akhirnya Ya. terbengkalai anaknya. Oh, Dan terbalik, itu betul, banyak betul. kejadian Ustaz. Mohon Ya, maaf banyak saya tidak sekali. berani menyebutkan tepatnya dan itu ada. Itu juga yang jadi permasalahan Ya, itu ada, karena Ustaz. biasa orang tuanya juga tidak banyak mengajarkan anaknya. Iya. Kita yang mengajarkan juga sudah benar menurut kita, Iya, Ustaz. tapi menurut dia masih salah. Iya. Makanya dia datang marah-marah. Bagus Ustaz. Saya punya Bodoh teman itu itu di sana gurumu. Ustaz. Ya. Malah didatangi oleh guru bahkan ditunjuk-tunjuki. Kan ada cerita itu. Iya. Muridnya ditanya, Iya. ini 3 pisang. Etus, ini 3 pisang. Pisang 1 dimakan, jadi sisa berapa? Iya. Etus bilang, 3 Bu. 3. Ini sudah hilang 1 Etus. Ini Iya, Etus iya. bodoh ini. Iya. Etus tidak pernah belajar di rumah. Ya. Tidak pernah Bu. Berarti kau dengan bapakmu ini bodoh. Makanya Etus pulang. Iya. Bilang bapak, guru bilang bodoh. Ya. Siapa yang dibilangi? Kau bapak yang dibilangi bodoh. Ya. Makanya bapaknya datang ke sana. Sampai di sana, Ibu guru, kenapa Ibu guru bilang saya bodoh? Memang Ibu guru pintar kan? Ya. Kalau Ibu guru pintar, coba tulis. Ya. Siwit. Ya. Ternyata gurunya tidak tahu menulis. Siwit. Susah. Ada memang keterampilan tertentu yang dia miliki Ya. dan kita tidak punya. Ya. Ada pula yang keterampilan yang kita miliki mereka tidak punya. Ya. Maka menurut hemat saya mungkin saling menghargai. Ya. Guru hargai orang tua siswa lebih banyak menghargai guru. Iya, betul. Karena dulu kenapa kita ini semua ini yang jadi ya. Iya. Kita ini jadi bukan karena kecerdasan, Yes. tapi karena keberkahan. Alhamdulillah. Nah, kalau keberkahan hidup yang dicari insya Allah, Ya. yang penting jangan salah pica. Iya. Satu juga Ustaz yang Ya. saya mau sampaikan mengenai masalah keberkahan para pemirsa channel Farid Milenial. Farid Milenial ya. Ya. Yang sempat mendengarkan siaran ini memang sebenarnya dari saya sempat tadi menggarisbawahi katanya Pak Ustadz keberkahan. Inilah yang harus mungkin mohon maaf ini tanpa harus menyalahkan dari siapapun juga. Sisi ikannya Iya. atau sisi ularnya. Ya. Termasuk stakeholder. Ya. Memang saat ini memang yang harus kita butuhkan adalah pendidikan moral Ustaz. Betul. Pendidikan moral dalam hal ini adalah disinilah fungsinya adalah pendidikan agama dan moral. Ya, betul. Mungkin menurut hemat kami ya, hemat kami memang seharusnya stakeholder dalam hal ini mohon maaf kami juga dari pendidikan seharusnya memang di samping itu ada pembelajaran secara langsung di sekolah,
memang kita harus terjun ke lapangan, Ustadz. Harus terjun ke lapangan dan ini mungkin butuh pendampingan dari para ustadz Ya. yang mengarahkan kami guru-guru ini karena memang kami itu hanya diberikan waktu terus terang Ustaz di pembelajaran kami itu waktu belajar kami itu berdasarkan aturan kami karena kan kita harus membuat RPP Ustaz. Ya, harus Rancangan ada pembelajaran planning, ya, ada perencanaan. RPP Ustaz namanya ya, Saya juga perencanaan. harus punya perencanaan. Iya Ustaz. Jadi kita hanya dibebankan itu dalam sehari 4 jam. 4 jam Ustaz. 4 jam Oh, tatap iya. muka Ustaz. Kalau bidang studi ya. Ya. Lain halnya kalau wali kelas. Ya. Nah sekarang kalau hanya dengan 4 jam ini, bukan kami meminta jamnya harus ditambah, tidak. Tetapi paling tidak memang ada waktu-waktu khusus atau mungkin dalam 4 jam ini bisa kalau kolaborasi, Ya. itu kita harus turun ke lapangan. Apalagi daerah-daerah yang memang rawan hal seperti itu Ya, Ustaz. Yang terpencil. sudah yang rawan terjadi clash dan tidak ada perhatian bagi orang tua. Karena saya pikir tidak seluruhnya Ustaz. Ya. Ada juga yang di sinilah mungkin keinginan kami Ustaz kalau bisa para ustadz, apalagi Pak Ustadz Farid ini yang Ya. sudah dikenal, sudah namanya sudah muah, gitu ya, sudah melambung. Ya, debur Itu, Indonesia. ya, itu Ya. juga paling tidak bisa memberikan kami terus wejangan-wejangan khususnya di dunia pendidikan, Ustaz. Ya. Dari sisi keagamaan, paling Memang. tidak mudah-mudahan channel ini bisa ditonton. Saya mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, tidak ada menyalahkan sedikit pun, paling tidak bahwa harusnya eh, eh, setiap saat mungkin atau ada waktu-waktu tertentu karena terus terang Ustaz, setiap Jumat itu memang kita adakan Jumat ibadah Ustaz di Ya, sekolah harus. khususnya Makassar. Harus. Saya enggak tahu di daerah lain Ustaz ya. Ya. Itu Jumat Anak-anak ibadah, sekarang iya. kalau diceramah itu Iya. HP terus tidak pegang. Iya, tapi mungkin sebaiknya Ustaz di samping anak-anak yang harus diberikan Jumat ibadah, mungkin para tenaga pengajar termasuk stakeholder pendidikan itu Ustaz. Ya, betul. Jadi betul. seharusnya mungkin diundang para ustaz-ustaz kondang Ya. untuk memberikan kami pencerahan. Ya. Ada waktu khusus apakah per bulan Jangan boleh? ustaz kandang di. Jadi Dalam mungkin kandang kalau itu. saya sih sebenarnya karena seringnya lihat beliau tampil ya di media, mungkin saya sih menyarankan bagaimana kalau Ustaz Farid ini Ya. ya bisa melakukan koordinasi atau komunikasi dengan pihak dinas pendidikan, baik itu tingkat kota, kabupaten atau provinsi, Ya. untuk Memang. memberikan kami pencerahan. Apakah itu 1 bulan? Tidak ada masalah Ustaz. Yang penting ada supaya kami juga bisa terus dibarengi bekal Ya. keagamaan supaya itu tadi Ustaz. Bahwa memang harus ada keberkahan. Ada keberkahan Ustaz. Nilai, ada Karena keberkahan ilmu nilai, tanpa berkah tidak ada gunanya. dia Ustaz, betul. Berkah tanpa ilmu bego juga. Heeh. Iya, Ustaz. Makanya harus memang kita punya kelengkapan berkah. Iya, Ustaz. Supaya kita dilengkapi sebagai unsur yang harus lengkap di dalam diri ini. Iya, Ustaz. Nah, jadi memang harus begitu. Saya sangat salut kepada guru-guru yang mereka berani mengeluarkan beberapa persen dari gajinya untuk melihat anak mereka ini, anak didik mereka hebat. Iya. Saya salut. Iya. Ada beberapa sekolah. Tapi ada beberapa sekolah mereka masih berhitung tentang itu. Iya, Ustaz, betul. Padahal mereka butuhkan ini adalah agama. Betul, Ustaz. Agama itu kan bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Iya, iya. Bagaimana mereka supaya tidak kacau? Dan kita juga para penceramah harus tahu diri dong. Iya, iya. Tahu diri. Ini anak mau diajar, bukan mau dihajar. Diajar Ustaz ya. Diajar. Diajar. Kalau kita Iya, tidak iya. masuk ke dunia mereka, Iya, iya. kalau kita tidak merancang cara bahasa kita dengan sesuai dengan bahasanya, maka kita akan habis. Iya. Napoleon Bonaparte masuk ke daratan yang penuh dengan Islam, meskipun itu daratan Eropa. Iya, Ustaz. Tapi dia harus menggunakan caranya sendiri, Iya. itu tidak bisa. Iya, iya. Maka dia harus menggunakan caranya untuk merubah dirinya sesuai dengan kebiasaan orang di sana. Makanya kalau saya berbahasa dengan anak siswa, saya tidak pernah berbahasa kaku, Iya. berbahasa kayak wow gitulah. Iya. Yang kayak orang tua punya bahasa, tidak. Iya, iya. Tapi saya harus berbahasa sesuai dengan bahasanya. Iya, iya, iya. Ya, supaya mereka sekarang ini kalau kita ceramah di depan anak-anak, kalau tidak lucu tidak laku. Betul Ustaz, betul. Nah, kaleng-kalengi jadi. Bajina diseledi. Betul Ya, Ustaz. terkadang seperti itu. Makanya anak-anak ini harus kita ajar dengan cara supaya mereka senang sama kita Iya. dan mereka juga mengatakan bahwa inilah guru yang baik. Iya, Ustaz. Inilah ustadz yang baik memberikan penjelasan. Iya, Ustaz. Mereka akrab dengan kita. Karena kita tahu apa permainannya setiap hari. Betul Ustaz. Ya, meskipun dia berada di Epic, di Grandmaster atau di Legend. Iya. Pokoknya saya tahu semua. Main game juga, Ustaz, ya. Iya, Update terus guys. Iya. Update. Jadi tentu dia akan, ini Ustaz nggak tahu Ki. Iya. Jadi mau lari kemana? Iya. Saya tahu ranah permainanmu di mana. Iya. Karena bukan berarti kita harus terjun bermain juga, tidak. Iya, Ustaz. Akan tetapi bagaimana merubah mindset mereka
agar supaya mereka bisa menjadi anak yang betul-betul berpikir. Iya. Karena kita ini adalah manusia, Iya, hayawanun natik. Iya, iya, Ustaz. Kita ini adalah hewan yang diberikan kecerdasan berpikir, Iya, iya, iya. dibuat berbicara supaya kita bisa melakukan apa yang harusnya menjadi khalifatun fil ardh. Mantap, Ustaz. Ya, Iya, jadi iya. seperti itu. Betul, Jadi Ustaz, iya. kreativitas guru sudah ada sejak lama di situ ya. Iya, Ustaz. Sudah Jadi ada. memang Dia harus tahu karakternya iya, anak-anak. Ustaz. Jadi memang sebenarnya Ustaz, mengenai masalah karakter anak, mengenai masalah bagaimana bahkan sampai kami harus tahu bagaimana situasi dan kondisional orang tua mereka, lingkungan mereka, kita harus tahu, Ustaz. Harus. Dan memang kita lama digembleng ketika itu waktu kami memang mendaftar. Dan perlu juga dipahami, Ustaz, Ya, tenaga pengajar itu dalam hal ini guru itu kan banyak, Ustaz. Ya. Banyak. Terus yang kedua memang ada yang guru ASN, PNS, ya, Ustaz. PNS. Ada juga mohon maaf ya, kasihan ada yang masih kontrak, ada yang Ya. honor. Ya. Jadi memang tidak juga bisa dipungkiri, Ustaz. Mereka-mereka ini saudara-saudara kita yang masih honorer Ya, atau kontrak itu memang betul. Yang di samping suka mereka rela ya, ya suka kerja rela tidak digaji. Iya. mereka Maka lebih rajin daripada kita ya. ya mungkin seperti itulah. Tapi kan mereka juga ini kasihan perlu juga diperhatikan, Ustaz. Ya, Maksud betul, saya betul. kenapa harus demikian karena Ya. mereka ini di samping harus memikirkan anaknya orang, Ustaz. Ya. Dia juga harus Pikirkan anaknya memikirkan juga. anaknya sendiri, Ya, Ustaz. betul. Dia harus memikirkan bagaimana membangun bukan hanya kontra honor tapi semua guru, Ustaz. Ya. Kita harus memikirkan bagaimana membangun ini karakter manusia Ya. dengan jalur pendidikan, dan kita juga harus berpikir bagaimana membangun pendidikan Membangun bangunan. ya Membangun pendidikan. membangun pendidikan, Ustaz. Ya, betul. Maksud kami. Makanya saya sebenarnya sebagai pengurus yayasan ya, Yes. pemilik yayasan di sebuah pesantren, Ya. selaku pemilik yayasan di sebuah pesantren, ada 3 madrasah yang formal yang kami miliki. Oh, mantap. Ya, yaitu Ibtidaiyah itu sederajat dengan SD. SD, Ustaz ya. MTS sederajat dengan SMP. SMP. MA sederajat dengan SMA. Semuanya. Nah, semua sudah akreditasi B. Oh, Alhamdulillah. Saya memang sering berbicara dengan tegas bahwa kalau guru yang kita nomor satukan, Ya. insya Allah mulai dari gajinya tak ada tertunda, Ya. meskipun dana bosnya ditunda, tidak ada masalah. Tapi kita sebagai pemilik yayasan harus memberikan dana simpanan bagi mereka. Harus menyiapkan stok simpanan. Dana stok simpanan, begitu dana bos cairnya lambat, maka ada dana stok simpanan ini yang akan digunakan untuk menggaji mereka. Iya. Karena saya tahu kapan perut kosong, tentunya pikiran akan kosong. Iya, Ustaz. Ya. Makanya itu Jenderal Sun Tzu dalam kalimatnya bahwa pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang selalu memikirkan perutnya. Ya. Perutnya bawahannya. Perutnya bawahnya. Nah, artinya setiap bertemu sudah makan tidak? Iya. Jangan sudah begitu ketemu selesai mikir jamu. Iya. Wah, itu enggak baik. Tanya dulu sudah makan tidak? Kalau dia bilang belum, jangan mau tanya pekerjaannya karena pasti belum pi. Iya. Nah, tapi kalau dia bilang sudah makan tidak? Sudah. Bagaimana pekerjaanmu? Sebentar saya kerja. Pasti bilang begitu. Iya, mantap. Tapi kalau bilang bagaimana kerjamu? Belum pi makan orang suruh mikirnya. Gimana bajiknya diseledik. Mantap. Makanya saya sering kalimat yang paling pertama saya tanyakan oleh bawahan-bawahan saya, stakeholder yang di bawah saya ini, ya guru-guru, itu saya tanyakan, bagaimana Bu, sudah makan? Bagaimana Pak, sudah makan? Saya tanyakan dulu perutnya. Iya. Kalau dia bilang, sudah tadi pagi Ustaz, bagaimana kerja tak? Selesai. Alhamdulillah Ustaz, sisa finishingnya. Oh iya, berarti karena sudah ada isi. Iya. Kalau sudah kalau perut kosong susah berpikir. Iya. Makanya itu bulan puasa banyak orang tabrakan di jalan. Karena Lapar ki. Makanya banyak tuh. Banyak tabrakan biar mukanya apalagi ibu-ibu ada besar kiri belok kanan. Pengaruh lapar. saya dengar ceramahnya Ustaz itu sering dengar ceramahnya Ustaz. Belok kiri belok kanan. Besar kiri belok kanan. Pengaruh lapar kayaknya itu. Luar Begitu biasa memang kalau Ustaz. lapar ki. Yes. Jadi mungkin sebagai kesimpulan ini ya, kita mungkin memang harus tetap berupaya. Yes. Sekecil apapun upaya itu Allah yang menilai. Yes. Nah, kita sebagai guru, tenaga pengajar sudah memiliki cara untuk membuat anak ini tidak banyak rebahan. Ya. Tapi adapun hasilnya sisa anak sendiri yang menilai. Kita sudah berupaya, berusaha bagaimana di antara guru-guru kita ini
yang mereka awalnya tidak tahu, mereka harus berupaya tahu. Iya. Karena kenapa? Karena mereka harus melihat kondisi ini yang tidak sesuai lagi dengan yang dulu. Iya. Yang harus berada di papan tulis, di depan papan tulis, mengajarkan kepada anak-anak, tapi mereka harus berjarak jauh dengan mengajarkan melalui WhatsApp. Jadi sebagai kesimpulan dari tenaga pengajar, Pak Syukran, Iya. mungkin ada penyampaian kepada media Iya. atau viewers. Iya. Baik, mungkin pertama yang saya ingin sampaikan, ada beberapa hal, Ustadz. Ya, Pertama adalah kami ini sebagai tenaga pengajar, dalam hal ini sebagai seorang guru, dan kepada seluruh teman-teman pengajar, guru yang lain, bahwa kami mengingat ada sebuah kisah. Ya. Kisah ini terjadi di Nagasaki, Hiroshima. negara Jepang, Ya, dalam hal ini di Nagasaki dan Hiroshima. Ya, Nagasaki Hiroshima ini di sana ketika kita tahu semua ya, berdasarkan sejarah dia dibom ya, ya, dibom. dibom Ustadz ya, Ya, atau istilah lainnya di ini apa namanya? Menurut bom. ya dia Little boy. ya Ya, dijatuhkan di sana. dijatuhkan bom di sana, begitu dia porak-poranda hancur hampir sebagian negara apa namanya Jepang itu. Ya, Maka ketika mereka sudah mulai memperbaiki suasana di Jepang itu, ya, maka yang paling pertama pemerintahan Jepang di sana itu mereka mencari mana guru, guru ya. guru betul. mana guru. Sumber tenaga manusia Iya, yang harus mana dibangun. sumber ya, dia harus membangun dulu. Dia harus membangun SDM-nya dulu. Iya, betul. Dia harus membangun sumber daya manusianya dulu. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, seingat saya dulu bahwa karena kan ini Ustadz ya, Iya. para pendengar, viewer dimanapun Anda berada. Ini kan saat ini saya alhamdulillah diwawancara langsung oleh Ustadz andalan saya. iya, iya. Ya, jadi enggak apa-apa. Saya mohon maaf Ustadz kalau saya salah. Ya, Diminta tolong diluruskan. Seingat saya dalam sebuah sejarah ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Yasrib, Madinah. ya, Begitu melakukan peperangan dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslim Ustadz. iya, iya. Ketika melakukan peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, dimenangkan oleh muslim. Satu kehebatan dari Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma ya tawanan Ya. perang itu Ustadz, tawanan perang yang sebelum dibebaskan, syaratnya cuma satu Ustadz. mengajarkan. Satunya itu adalah mereka harus menjadi guru dulu. Ya, mengajarkan. Mereka harus mengajarkan anak-anak muslim ketika itu. Iya, iya. Begitu dia sudah mengajarkan, lalu kemudian mereka dibebaskan. Iya, Ini saya pikir jiwa mulia dari Nabiullah Muhammad SAW. iya. Bahkan mohon maaf kalau saya berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang guru. Iya, guru-guru. Beliau ini Muhammad Rasulullah adalah sebagai seorang guru. Ya, makanya Michael Jadi- Ihar menobatkan dia di Iya. nomor pertama di Ya dalam makanya bukunya. ya benar, Michael Hart ini menempatkan Nabi Muhammad urutan pertama, Ya. manusia pertama ya dalam bukunya. Jadi kami juga menjadi motivasi itu Nabi kita Nabi Ya, Muhammad harus, SAW. Yang ketiga adalah terkait dengan teman-teman pengajar dimanapun Anda berada. Memang harus Ya. punya kreativitas yang Ya, ketiga. teman-teman pengajar dimanapun Anda berada yang kebetulan mendengarkan siaran ini, bahwa kita jangan pernah putus asa. Ya, Kita terus, jangan pernah berhenti untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa. terus. Karena menurut hemat kami bahwa bagi siapa saja yang dengan ikhlas Ya, mengamalkan ilmunya Ustadz, mohon maaf ini Ustadz, Ya. saya meminjam bahasa Ustadz, betul. mengamalkan ilmu kita Ustadz Ya. demi untuk mencerdaskan anak bangsa, Heeh. demi untuk membangun moral bangsa ini. Ya. Saya yakin bahwa ini adalah bahagian daripada jihad Ustadz. Betul. Jihad dalam dunia pendidikan atau moral jihad Ya. Ustadz. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila sajarin. Ya, termasuk itu ungkapan ilmu itu. yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. tidak berbuah Ustadz. Ya. Ya benar itu. Mungkin itu saja. Ya, Insyaallah. terima kasih banyak, Mudah-mudahan Ustaz. kita berjumpa kembali, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Banyak nonton, banyak viewers, insyaallah berkah. Insyaallah berkah, insyaallah banyak sedekah. Banyak sedekah, insyaallah tidak salah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.